Oke Kang, fakta berikutnya Kang. Oh ya, ada satu fakta yang terlewat. Siap. Menyangkut benang merah Bung Karno dengan Sukapura, masih dengan Sukapura. Jadi menikahnya Bung Karno dengan Ibu Inggit itu ada benang merahnya. Bu Inggit itu kan sosok perempuan Sunda. Oh, orang Sunda. Orang Sunda, dan kebetulan juga orang Cimaragas, orang Banjar. Orang Banjar, orang Sukapura. Yang coba tinggal Ciamis. Ya, enggak, masih Banjar. masih Tasik. Amanujaya, masih Sukapura. Cimaragas, ala Cimaragas. Yang tinggalnya di Bandung, tapi masih keluarga besar keturunan Sukapura. Itu suaminya Raden Sanusi, suaminya Bu Inggit tuh. Raden Sanusi Ini pertamanya. pertamanya. Sebelum menikah Pak Soekarno. Ya. Pak Soekarno. Itu tokoh syarikat Islam, tokoh pergerakan. Oh, Pak Sanusi, Pak Sanusi, suami pertamanya Ibu Inggit. Itu orang yang sangat intens terhadap permasalahan pertanahan, Raden Sanusi itu. Jadi dia mengejar tanah-tanah yang dikuasai Belanda, yang dikuasai oleh pengusaha-pengusaha asing, yang menyangkut berhubungan dengan aset-aset Sukapura. Itu Raden Sanusi, tokoh pergerakan syarikat Islam di Bandung. Sama orang Cimaragas juga, orang Sukapura juga. Terjadilah asmara dan pernikahan yang direstui oleh Raden Sanusi, disahkan lah. Bu Inggit jadi diceraikan oleh Bu Raden Sanusi, disahkan ke Bung Karno karena aset Bung Karno itu. Tahu gitu. Ya disahkan. Itu secara khusus lebih eksplisit itu sebenarnya Pak Karno itu, Bung Karno itu menyangkut penyakit Oedipus kompleks. Apa? Oedipus kompleks, kekangenan terhadap sosok ibu. Karena lama tidak bertemu, jadi sejak kecil sampai dewasa kan tidak pernah ketemu ibu. Karena dia kan punya memori waktu kecil sama ibu, begitu sekolah. Dia udah mulai mengerti kan, udah puluhan tahun. Jadi lama ada kekangenan. Jadi kalau dalam bahasa ilmiah itu Oedipus kompleks. Jadi kekangenan terhadap sosok ibu yang orang Sunda, yang orang Sukapura. Ketemulah Bu Inggit. Terjadilah pernikahan dengan Bu Inggit. Dan Bu Inggit juga sadar, tahu ini semacam asmara yang dibaluti oleh pergerakan, kepentingan. Karena memang pernikahan politik. Iya, karena tahu Bung Karno itu aset bangsa. Sesuatu yang ada luar biasa di sosok Bung Karno, yang menyangkut amanah, menyangkut pergerakan perjuangan bangsa Indonesia. Udah diketahui, Makanya Raden Sanusi mengikhlaskan Bu Inggit dinikahi oleh Bung Karno. Nggak punya putra kan? Punya? Oh, enggak ya, dari Bu Inggit enggak ya? Cuma punya putra-putra tiri. Gitu. Nah, itulah sisi kehidupan Bung Karno, irisannya dengan Sukapura. Makanya dia mencari sosok ibu, sosok istri yang lebih dewasa, karena dia sangat kangen terhadap sosok ibu orang dewasa yang ngayomi, mengeloni. Itulah yang makanya dikawinlah sosok orang perempuan begitu, sosok orang Sunda, orang Sukapura. Jadi itulah benang merah, salah satu fakta-fakta Bung Karno ada hubungan benang merahnya dengan Sukapura. Dari sisi pernikahan juga akan jelas gitu. Bahwa tahu Raden Sanusi terhadap sosok Bung Karno, karena udah mengerti, udah tahu, karena dia dari Sukapura dia kan udah tahu cerita siapa Bung Karno, gitu. Sosoknya apa, siapa, karena itu aset bangsa. Bagaimana? Aset bangsa. Nah, itulah Oedipus kompleks yang ada di diri Bung Karno. Ya kekangenan, kerinduan dalam sosok seorang ibu yang memang udah lama terpisah. Gitu. Ya itulah fakta tambahan. Jadi saya balik ulang lagi, mungkin belum terungkap tentang sosok ibu. Iya. Jadi Raden Acih Rajaningrat, sosok ibu biologis itu disamarkan oleh Bung Karno dengan nama samaran Sarinah. Karena Sarinah itu ditulis dalam 3 atau 4 buku, dimonumenkan,
dibikinkan lagu, dibikinkan mall, dibikinkan ya monumen. Gitu. Mengapa yang diakui dalam bukunya, buku Sarinahnya itu diakui oleh Bung Karno, itu oleh Bung Karno sendiri, itu sosok Mbok, sosok pengasuh. Bung Karno lagi kecil, nggak mungkin. Bung Karno kecil, dia sangat mengagungkan sosok pembantu daripada ibu bayi, gitu. Kan jelas disamarkan. Dia diakui tapi tidak pugal diakui bahwa itu sosok ibu, tapi dikasih anugerah. Iya, dikasih penghargaan yang lebih dari 4 penghargaan, monumen, lagu, buku, nama mall bukan di Jakarta aja saat ini tuh, ada di Irian Jaya, di Maluku, hampir di Nusantara nama Sarinah itu, gitu. Iya. Jadi itu penghargaan Bung Karno terhadap sosok nama Sarinah. Indikasi bahwa penghargaan Bung Karno terhadap Mbok pengasuh diakui ini, kalau kita pikir sekarang ini satu mungkinnya seorang pembantu gitu, sehebat apapun, seberjasa apapun, ya atau mungkin Pak Soekarno punya hal lain gitu untuk bisa mengagungkan seorang karena sosok ibu. Dan hal lainnya itu pelantikan peresmian kayak mau di Sarinah itu di hari ibu. Di hari ibu, semua yang menyangkut Sarinah deklarasinya itu pasti di hari ibu, pasti di hari ibu. Di hari ibu itu fakta. Ya. Baca Sarinah hari ibu. Ini prediksi memang, tapi prediksi ini kan juga punya data. Punya perjalanan. Kenapa dicatatkan misalkan peresmian yang mall atau tempat perbelanjaan Sarinah di Jakarta di hari ibu. Terus apapun misalkan monumen atau buku atau apa, selalu momennya itu di hari ibu. Padahal diceritakan seorang Mbok pembantu yang mengasuh Bung Karno di masa kecil. Iya, atau malikir maneh teh gitu. Aku seorang Mbok gitu-gitu. Maka kenapa nggak Ibu Bali kan? Betul. Nggak ada penghargaan terhadap Ibu Bali. Ibu Bali ini Ibu kandung. Karena nggak mungkin kalau sudah punya seorang ibu kandung, kan harusnya lebih hormat itu ke ibu kandung dong, bukan ke pembantu dong. Iya betul. Nggak logika lah. Nggak logika. Pembantu lebih mulia daripada ibu. Iya, nggak mungkin. Dan kecuali si pembantu ibu kandung. Dalam sejarah pun tidak ada masalah dengan Ibu Bali. Iya, nggak ada masalah. Jadi selama perjalanan hidup Bung Karno juga dengan Ibu Bali baik-baik saja. Iya, baik-baik saja. Dan kalau memang Ibu Bali lah yang menjadi ini, nggak mungkin itu Sarinah itu seorang Mbok. Terus kultur apa? Spiritual, perjalanan rohani. Spiritual Bung Karno itu tumbuh besar di Priangan Timur. Nah, tumbuh besar itu dari usia remaja, waktu sering ikut Bung Karno ikut sekolah Aminoto ke Manunjaya. Makanya dia tumbuh besar spiritualnya, perjalanan spiritualnya di Sukapura, sampai dewasa, sampai menikah, menikah di Bandung, Jawa Barat, dan jadi presiden Jawa Barat. Nggak ada irisan dengan Jawa Timur, nggak ada irisan dengan Blitar, nggak ada dengan Surabaya. Di perjalanan secara spiritualnya dari mulai dewasa itu sampai ke menikah, kuliah itu di Jawa Barat. Dan guru-gurunya atau apapun juga, apa yang disebut guru atau penasihat spiritual atau apapun, kebanyakan di Jawa Barat. Bukan kita menafikan ya, tapi memang kenyataan yang akan temukan dari beberapa cerita seperti itu ya. Jawa Barat. Dan mungkin ada saudara kita yang lain yang mungkin lebih mengetahui juga tentang hal itu, bisa komentar juga. Iya, betul. Ya itulah salah satu fakta tentang Rabu Igit dan nama Sarinah. Menyangkut ibu-ibu Sunda. Hari ini Sarinah itu nama Sunda. Sarinah nama Sunda. Yang diakukan oleh Bung Karno seorang pembantu pembantu lagi kecil. Benar, yang ngasuh Bung Karno ya ibu kandung kecil. Iya. Jadi saya juga temukan fakta. Saya pernah
datang ke Abah Gede di Gunung Pangrango, Bogor. Si ibunya 150 tahun. Ibunya Abah Gede? Enggak, Abah Gedenya. Oh, Abah Gedenya 150 tahun. 150 tahun. Salah satu saksi hidup Bung Karno di Bogor. Oh. Saya pernah datang silaturahmi. Ternyata informasi yang saya terima, ya termasuk saya diajak ke Abah Anton, karena gurunya Abah Anton juga, ya sesepuhnya Abah Anton. Datang ke sana, hanya diakui bahwa cerita itu cerita dari temannya lagi, bukan Abah Gede pelaku. Yang pelakunya. Jadi cerita temannya. Jadi pelakunya temannya Abah Gede. Cerita bahwa Bung Karno kecil tuh ya anak kecil tanpa baju, ilustrasinya tanpa baju. Ya mana anak kecil zaman dulu kan mungkin lagi main lagi apa kan tanpa baju. Sering menanyakan bapak. Gitu. Si anak kecil itu yang tanpa baju itu. Iya. Sering menanyakan bapak. Ya kecilnya kan Bung Karno karena hidup tanpa bapak. Bapaknya kan di Surabaya. Yaitu ada fakta. Karena memang tumbuh besar kecilnya itu di Bogor. Jadi dari lahir langsung dibawa ke Bogor, di Bogor lah. Ya. Nah, terus hanya fakta otentik di rumah di Abah Gede itu hanya foto itu dalam santri dalam Bogor. Iya dalam Bogor, saya tahu kenal. Ya itu memang foto dalam Bogor. Hanya ilustrasinya itu lewat satu foto itu dalam santri. Gitu. Karena orang Bogor menyebutnya dalam santri. Ya dalam santri ya kalau saya dalam Bogor. Kalau orang Tasik mah bilangnya dalam Bogor. Dalam Bogor. Kalau di Bogor orangnya bilangnya dalam santri. Itu ada benangnya. Jadi Bung Karno tuh hidupnya itu kan nggak menetap satu dari kecil sampai dewasa menjadi satu tempat. Ya lahir di tempat berbeda, besar tumbuh dari kecil dari balita di tempat berbeda, tumbuh dewasa tempat berbeda, remaja dan sampai dewasa lagi itu tempat berbeda gitu. Jadi sulit. Iya. Dicari ada benang merah di mana asalnya. Disebut orang Tasik ya di Bogor ada. Disebut Bogor memang ada orang Tasik. Disebut orang Tasik ya iya ada pernah hidup di Surabaya. Iya. Pernah hidup di Blitar karena di Blitar juga belum diakui. Jadi bapaknya kan guru, pindah-pindah tugasnya. Pernah tugas pindah di Blitar ada rumahnya bukan di Blitar, kamarnya juga ada. Saya lihat fotonya ada kamarnya Bung Karno lagi di Blitar. Di internet juga banyak. Iya, ya cuma bapaknya pernah dinas sebagai guru. Dan waktu ketemu dengan Raden Aceh pun mungkin sedang dinas di sekitar Jakarta. Pendidikan atau dinas atau apa, pelatihan atau apa, mungkin di sekitar Bogor, Jakarta gitu. Ya itulah fakta-fakta tambahan untuk melengkapi fakta-fakta yang sudah saya ceritakan. Kita lanjut ke yang lain, Kang.